Pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama kami di Talkshow Spesial HUT Lampung Pos. Mungkin kita beralih ke salah satu sosok yang inspiratif ya sekarang, yaitu Bapak Juli Nur Sandi. Nah, ini dia adalah founder Budik Damber, budidaya ikan dalam ember gitu ya. Ya, betul Artinya sekali, memang pemanfaatan lahan yang minimal untuk bisa mendapatkan produksi atau namanya tambahan produksi keluarga yang bisa mengarah ke kesejahteraan keluarga itu gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sih sebenarnya Budik Damber ini? Ya, terima kasih Bang Basran. Selamat ulang tahun Lampos, selamat ulang tahun saya Radio dan pemirsa Metro TV Lampung. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua nanti bisa mencari Budik Damber atau budidaya ikan dalam ember, search saja di semua media sosial. Budik Damber itu memang lahir di Lampung, Bang Basran. Jadi lahirnya di Politeknik Negeri Lampung. Apa itu Budik Damber? Adalah suatu metode budidaya ikan plus sayuran di dalam ember dalam satu wadah yang kecil. Kenapa kita menciptakan budidaya ikan di dalam ember? Karena mau tidak mau lahan perikanan, lahan perkebunan atau lahan untuk budidaya sayuran itu semakin sempit. Kalau kita bertanya pada teman-teman, rumahnya ada sisa space berapa halamannya atau terasnya, itu paling cuma 1 meter, 2 meter, 3 meter. Padahal mereka itu juga berpotensi untuk memelihara ikan dan memelihara sayuran. Jadi kalau kita mendengar bahwa ada tanaman buah dalam pot, 2015 kita juga berpikir kayaknya bagus juga kalau budidaya ikan dibuat modelnya seperti tanaman buah dalam pot. Medianya kecil, bisa dipindah-pindah, bisa ditaruh di rooftop, di atap rumah, bisa ditaruh di gang, ditaruh di gunung, di pantai, di laut, di desa, di kota. Seperti itu Bang. Jadi mulai 2015 kita menciptakan suatu model atau metode budidaya ikan di lahan sempit dengan menggunakan ember. Yang ember itu ada dari Aceh sampai Papua. Dan ternyata alhamdulillah selama 4 tahun ini diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sudah Bang. berapa Pak komunitas Budik Damber yang jadi mitra kita? Ya, kalau hitungan kasarnya kalau 50.000 aja dapat dengan Lampung berbagai. itu? Di Lampung aja? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Ya. Di Lampung sendiri? Kalau di Lampung sendiri ada spot-spot kecil, jadi lebih diterima di luar Lampung. Kalau di Jawa itu booming, mungkin karena memang keterbatasan lahan udah sebegitu menjadi problem. Jadi mereka berusaha untuk menciptakan pangan dari lahan yang sempit itu, Bang. Nah itu, Ya. artinya apa? Apakah perusahaan-perusahaan ini tidak tertarik dengan membina seperti ini? Mungkin bisa Pak Eko atau Pak Arief menjelaskan dari perusahaan plat merah ataupun perusahaan swasta? Mungkin Pak Anu? Baik Pak, sebenarnya kalau dari kami di perkebunan PTP, ini kami memiliki aset embung-embung Pak sebenarnya. Lebih kita mengembangkan embung. Embung ini kita menciptakan rendahan-rendahan yang kita buat waterfall atau penahan sehingga kita bisa menangkap air. Fungsinya adalah untuk ketersediaan air dan menciptakan iklim mikro di lingkungan sekitar perkebunan. Nah sebenarnya ini bisa dikembangkan Pak, dikembangkan di kebun-kebun kita yang memiliki embung-embung. Seperti Rejosari dan Bakery, ini kita banyak embung dan luasan yang di atas 100 hektar Pak, total seluruhnya, ini bisa dikembangkan di sana. Jadi ini tawaran menarik sebenarnya Pak, untuk Bapak dalam menangkap peluang-peluang ini sebenarnya. Sehingga bisa juga kerjasama dengan masyarakat sekitar, kita tawarkan dengan kemitraan. Dan ini akan mengarahnya ke depan Pak, kita akan mengarah sana. Gitu. Jadi perluasan embung terus kita giatkan Pak dari tahun ke tahun. Selain pembuatan baru juga kita ada rehabilitasi di sana. Gitu. Jadi peluang ini sebenarnya bisa kita tangkap Pak. Gitu. Artinya memang dalam skala agak besar lagi, bukan Budik Damber tapi Budik Dambung, mungkin gitu Pak Arief, Pak Anu ya.
Pak Juli. Mungkin dari Pak Arif sendiri Pak, gimana Pak tanggapannya Pak, tentang ini Pak? Iya, sangat menarik nih Pak. Kebetulan kami dari GGF ini punya program pembinaan untuk pengurangan stunting sebetulnya. Program bersama pemerintah dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten gitu ya. Kami punya program pengurangan angka stunting gitu ya. Dan sekarang ini punya binaan memang di Kabupaten Lampung Tengah dan juga Lampung Timur. Nah, salah satu problem yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan kecukupan gizi gitu ya untuk masyarakat-masyarakat di lokus-lokus stunting ini. Nah, salah satunya yang kami kembangkan adalah rumah pangan lestari. Nah, yang sekarang ini kami kembangkan baru ke tanaman gitu ya. Jadi bagaimana menyediakan sayuran yang sehat, organik gitu. Nah, ini mungkin ide nanam ikan di ember, saya pikir bisa menjadi alternatif untuk pangan hewani gitu ya, terutama protein hewani. Sehingga kemudian ini bisa dikembangkan di semua rumah gitu ya, masyarakat-masyarakat yang berada di lokus-lokus stunting ini. Artinya kan gini komunitas-komunitas ini kan sangat sulit jangkauannya kalau mau ke perusahaan-perusahaan besar untuk minta kemitraan itu gitu. Artinya memang harus ada yang menginisiasi gitu. Mungkin dari pihak pemerintah sendiri Bang, bagaimana bagaimana sih menginisiasi mereka ini untuk menjadi mitra perusahaan-perusahaan besar. Mungkin Bang Freddy bisa menjelaskan untuk hal ini. Baik, terima kasih. Jadi ini idenya cukup baik sekali. Yang tentunya sekarang kan masih skala kecil Pak ya. Jadi kita harapkan nanti bisa skala besar yang tentunya bisa menggunakan lahan-lahan yang lebih luas. Nah, harapan kita bahkan bisa memanfaatkan program Pak Gubernur Kartu Petani Berjaya. Di sana bisa mendapatkan modal ya, bisa mendapatkan kemudahan baik itu pupuk, kemudian termasuk bibit. Kalau dia buah-buahan kan harus dibantu di dalam pembibitan. Nah, ini harapan kita ke depan Pemdas dalam arti mendukung program ini dan tentunya akan kita tindak lanjuti lebih lanjut nanti mungkin pola-pola yang lebih besar lagi. Nah, untuk perusahaan saya kira saya sepakat juga dengan teman-teman ini ya nilai tambah yang perlu dilihat. Jadi bukan hanya ngelihat gizi atau ikannya saya, tapi nilai tambah pendapatan petani itu akan lebih besar. Saya kira itu. Karena masa pandemi ini kan memang semua serba menurun gitu ya. Ini ada inisiasi seperti ini, inspirasi seperti Budik Damber ini kan ada harapan baru gitu kan ya. Artinya mereka ini juga kan bisa mempertahankan lahan untuk tidak habis gitu Bang, karena dengan lahan minimal produksi bisa berjalan gitu. Tapi sebentar kita jeda dulu. Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita jeda sejenak setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.